Shalom, selamat pagi saudara-saudara pendengar Gema Fajar Citralen Manado yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang indah ini, hari Kamis 11 September 2025, kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita dalam keadaan sehat, kuat, dan boleh menikmati anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita juga bersyukur kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Dengan harapan kita semua diteguhkan lagi, dikuatkan, serta memperoleh semangat baru dari Tuhan Yesus Kristus. Ibadah Gema Fajar Citralen di pagi ini akan dipimpin oleh Pendeta Dona Rondonu Rompas dari Gereja Gemim. Sekali lagi, ibadah pagi ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Dona Rondonu Rompas dari Gereja Gemim. Kami ucapkan selamat beribadah. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan bagi kita semua. Marilah kita beribadah kepada Tuhan, mengawali semua tugas kerja, karya hidup yang hendak kita kerjakan. Sebab kita percaya hanya bersama Tuhan kita akan mampu menjalani hari hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan. Dan mengawali ibadah ini, mari kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, pujian dan syukur kami naikkan persembahkan kepadamu sebab kami terus merasakan mengalami kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kau berkenan terus menjaga, memelihara dan memberkati kami. Kami boleh tidur, istirahat, melewati malam yang telah lalu. Dan pagi ini kami dibangunkan dengan tubuh yang diberkati. Terima kasih untuk nafas kehidupan, keselamatan, kekuatan yang dari Tuhan. Percaya sungguh kami dengan iman bahwa Tuhan yang menganugerahkan hari hidup baru bagi kami. Maka Tuhan jugalah yang menjaminkan penyertaan, perlindungan, bahkan berkat bagi kami dalam menjalani hidup di hari yang Tuhan beri bagi kami. Dan mengawali semua rangkaian kerja kami di hari ini, kami datang beribadah kepadamu. Berkenanlah Engkau menuntun kami dalam persekutuan ini, sambil arahkan hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman, karena hanya firman-Mu yang menjadi pegangan, kekuatan, dan pelita dalam kehidupan kami. Tuntun dengan kuasa Roh Kudus, karena kami sedia membaca firman, sedia merenungkannya, tapi juga sedia memberlakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang adalah Juru Selamat dan firman kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan di saat ini dari 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata begini. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca bagian firman Tuhan yang lain dalam kitab Ibrani pasal 11, dituliskan begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya bahwa iman menjadi dasar hidup bagi orang percaya dalam menjalankan kehidupan kekristenan. Karena itu kita harus memiliki iman yang hidup, iman yang aktif. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman adalah kemampuan ilahi yang sanggup melihat apa yang tidak sanggup dilihat oleh mata jasmani kita. Orang Kristen yang beriman dan memiliki keyakinan yang kuat akan Tuhan dan janji-janjinya, meskipun hal itu belum menjadi kenyataan, tapi imannya tetap teguh di dalam Tuhan. Dan orang Kristen yang beriman, dia tidak akan pernah ragu, tidak akan pernah bimbang akan segala janji Tuhan. Tetapi sebaliknya memegang teguh janji itu tanpa mempertanyakannya, bahkan terus sabar, terus bertekun untuk menantikan janji Tuhan. Karena orang percaya meyakini janji Tuhan adalah ya dan amin. Dan orang percaya yang beriman kepada Tuhan menjalani hidup dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan hari lepas hari. Meski menghadapi berbagai tantangan, menghadapi ujian, sama seperti Rasul Paulus yang memberikan teladan bagi kita. Di 2 Korintus pasal 4 ayat 16, Paulus katakan, meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Dari ungkapan Paulus hendak memberikan penjelasan bahwa dia yakin benar, meskipun penderitaan dia alami, tapi tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan yang Tuhan sediakan kelak baginya, tapi juga bagi kita orang percaya. Zaman sekarang banyak orang Kristen yang menjalani hidupnya dengan letih lesu, berkeluh kesah, bersungut, mengomel, bahkan tidak jarang ada yang mempersalahkan Tuhan karena keadaan dan situasi yang dialami. Karena fokusnya hanya tertuju pada besarnya masalah dan situasi yang ada. Mari kita belajar seperti Rasul Paulus yang senantiasa berjalan dengan iman, yang senantiasa percaya kepada Tuhan. Sebab adalah sebuah kerugian yang besar jika kita tidak bersungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Karena kita tahu hanya dengan iman kita orang percaya mampu melihat betapa dahsyatnya kuasa Tuhan yang tidak bisa kita gambarkan. Secara jasmani mungkin kita tidak melihat Tuhan dengan mata kita, tetapi kita yakin bahwa Dia ada dan kuasanya tidak berubah, baik dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau kita membaca Mazmur 53 ayat 2a, pemazmur dia katakan begini, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Jadi menurut Alkitab hanya orang ateis yang bodoh saja yang berkata bahwa Tuhan tidak ada. Iman tidak saja memampukan seseorang melihat yang tidak kelihatan, tetapi bisa melihat sisi positif dari segala sesuatu yang buruk sekalipun yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu, ketika kita menjalani hidup yang Tuhan beri, kita meyakini bahwa Allah kita adalah Allah Immanuel. Dia menjanjikan tidak pernah meninggalkan kita,
Dia menjanjikan tidak akan pernah membiarkan kita. Dan janji Tuhan itu tidak pernah diingkari. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan janji Tuhan adalah pengharapan kita orang percaya. Bahwa bersama dengan Tuhan meskipun kita terbatas, kita lemah, kita banyak kekurangan, tapi Tuhan akan terus menuntun kehidupan kita dan memampukan kita. Sama seperti Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Marilah saudara-saudara tetap bersyukur dalam segala hal. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Pegang janji Tuhan. Dan kita yakin apapun musim kehidupan kita, kita mampu melewati bukan karena kita, tetapi karena Allah ada dan selalu beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam permintaan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu. Kau berkenan bagi kami menikmati saat yang teduh, beribadah, menaikkan syukur, pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan. Sebab kami menyadari bahwa kami boleh hidup dan ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Engkau yang memberi kami hari baru, Engkau juga yang menjaminkan penyertaan bagi kami. Walaupun kami tahu tidak mudah menjalani hidup, karena kadangkala Tuhan izinkan kami diproses dalam kehidupan beriman dengan tantangan dan pergumulan, bahkan persoalan yang seringkali membawa kami dalam penderitaan. Tapi firman-Mu mengajarkan kami untuk tetap memiliki iman, untuk tetap percaya kepada Tuhan. Karena apapun yang kami hadapi dalam perkenanan Tuhan, pasti kami kuat menghadapi. Karena Allah tidak pernah meninggalkan orang percaya yang terus mengandalkan Tuhan. Ajar kami berserah, ajar kami terus bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab kami tahu bersama dengan Tuhan, kami menikmati rancangan-rancangan Allah yang mendatangkan damai sejahtera. Ada banyak tanggung jawab yang Kau percayakan bagi kami, lewat karya-karya hidup yang harus kami kerjakan melalui tugas dan pekerjaan kami. Di sepanjang hari yang Tuhan beri saat ini, kami memohon kekuatan, kesehatan, hikmat yang dari Tuhan. Tapi juga kami memohon penjagaan Tuhan, melindungi kami, menjauhkan kami dari segala sesuatu yang mudah mencelakakan kehidupan kami. Tuntun hidup kami supaya dengan hikmat-Mu kami tahu bagaimana kami harus berbuat dan bertindak. Cara berpikir kami, tutur kata kami senantiasa berkenan kepada Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sesama kami dimanapun kami dihadirkan oleh Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati rencana-rencana dan harapan hidup kami. Masa depan kami bawa dan taruhkan dalam tangan kasih sayang Tuhan. Sambil dalam doa bersama ini pun kami menggumuli kalau ada saudara-saudara kami yang terjangkau dengan pengeras suara ini lewat ibadah Gema Fajar Citraland. Tuhan, tiliklah mereka di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah dan pulihkan. Tuhan kuatkan iman mereka, supaya mereka sekalipun dalam kelemahan tubuh tidak luntur iman, tapi mereka tetap berpengharapan bahwa apapun yang mereka alami, Tuhan tidak pernah membiarkan mereka bergumul sendirian. Sembuhkan dan pulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau adalah dokter dan tabib kami yang ajaib. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu melebihi batas kekuatan kami. Kami terbatas, tapi kami punya Tuhan yang tidak pernah terbatas, baik kasih tapi juga kuasa-Mu. Berkati saudara-saudara kami pun yang dalam pergumulan, entahkah itu dalam hidup berumah tangga, pergumulan di tengah-tengah pekerjaan, pergumulan dengan anak-anak, pergumulan dengan suami istri, pergumulan apapun yang kami hadapi. Kuatkan dan teguhkan iman dari saudara-saudara kami di tengah pergumulan yang dialami. Kami yakin bahwa kalau Tuhan perkenankan kami menikmati dan menjalani pergumulan,
Kami percaya di balik semua itu Tuhan punya rencana indah atas kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau Bapa di surga. Kami berdoa pun sepanjang minggu ini, kalau ada saudara-saudara kami yang menikmati sukacita, di antaranya berkat sukacita umur panjang, baik ulang tahun pribadi, ulang tahun pernikahan, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, sambil juga beri kekuatan, kemampuan, kesehatan, bahkan hikmat-Mu bagi mereka yang menikmati syukur hari ulang tahun, menjalani tahun kehidupan di usia baru. Biar mereka tetap terus mengisi, menjalani, memaknai hari hidup dengan sikap tindakan hidup yang berkenan kepada Tuhan, karena hanya itulah bentuk ucapan syukur sebagai ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa pun untuk bangsa dan negara kami senantiasa ada dalam penjagaan perlindungan Tuhan. Pemerintah kami diberikan hikmat dalam menjalankan roda pemerintahan. Bahkan pun kami masyarakat diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk terus bersinergi dengan pemerintah, menopang program-program pemerintah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, ampunkan segala salah dan dosa kami. Kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu, jadilah menurut apa yang Tuhan kehendaki dan bukan atas kehendak kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kehidupan kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.